Coba perhatikan hal-hal di sekitar kita. Kursi, lampu, burung di atas pohon. Kita tahu apa mereka, bahkan tanpa harus melihat langsung. Kita bisa menjelaskan sesuatu, meskipun benda itu tidak benar-benar ada di depan kita. Kita bisa memahami apa itu kursi, bahkan ketika kursinya belum dibuat. Kita tahu burung adalah hewan yang bersayap dan bisa terbang. Tidak hanya sampai di situ, kita bisa membayangkan burung yang sudah punah, bahkan makhluk yang tidak pernah ada seperti naga atau peri. Artinya, bahkan kita juga bisa memahami sesuatu yang tidak eksis. Namun pada saat yang sama, kita sering kesulitan memahami hal-hal yang benar-benar kita tahu ada, seperti waktu, kesadaran, warna, pikiran, dan rasa sakit. Semua orang tahu rasa sakit itu ada, tetapi tidak tahu bagaimana wujudnya, karena rasa sakit tidak memiliki bentuk fisik. Ia hanya dirasakan di dalam diri. Dua orang bisa menderita luka yang sama, tetapi bisa merasakan rasa sakit yang berbeda. Kita semua tahu rasa sakit itu nyata, tetapi tidak tahu di mana ia berada. Begitu juga dengan pikiran. Kita tahu pikiran itu ada, karena setiap hari kita berpikir. Tetapi ketika ditanya apa itu pikiran sebenarnya, di mana ia berada, bagaimana ia muncul, dan bagaimana ia bisa mempengaruhi tubuh kita, jawabannya tidak jelas. Pikiran nyata tetapi tidak bisa dilihat atau disentuh. Kita tahu ia ada tetapi tidak tahu seperti apa wujud eksistensinya. Dari sinilah muncul persoalan dasar dari eksistensi dan esensi. Apa yang membuat sesuatu bisa dipahami dan apa yang membuat sesuatu benar-benar eksis. Inilah persoalan dasar dari esensi dan eksistensi. Misalnya pikiran. Kita tahu pikiran itu ada karena kita mengalaminya setiap hari. Kita berpikir, menimbang, dan menyadari sesuatu melalui pikiran. Tetapi ketika bertanya apa itu pikiran sebenarnya, apakah ia bagian dari otak atau sesuatu yang terpisah dari tubuh kita? Apakah pikiran hanyalah aktivitas listrik di otak atau sesuatu yang memiliki wujud non-fisik? Kita tahu pikiran ada, tetapi eksistensi dan esensinya, apa dan bagaimana keberadaannya, masih menjadi misteri. Contoh lain adalah waktu. Waktu jelas ada, kita hidup di dalamnya dan merasakannya setiap detik. Namun apa sebenarnya waktu itu? Apakah waktu mengalir atau hanya ukuran dari perubahan? Apakah waktu itu nyata secara mandiri atau hanya cara manusia memahami gerak perubahan? Keberadaannya tidak perlu diragukan lagi, tetapi eksistensi dan esensinya tidak pernah bisa dijelaskan dengan tuntas. Hal yang sama juga berlaku pada warna. Kita melihat warna merah dan biru setiap hari. Tetapi secara fisik dan sains, warna hanyalah gelombang cahaya yang ditangkap oleh otak kita. Jadi apakah warna itu objek yang berada di luar diri kita? Atau hanya muncul di dalam persepsi kita yang melihatnya? Dengan begitu, kita tahu bahwa kita bisa mengenali esensi sesuatu yang tidak nyata seperti naga, peri, atau kota Atlantis. Sebaliknya, kita juga bisa meyakini sesuatu yang nyata, tetapi tidak paham apa esensinya. Persoalan inilah yang akan kita telusuri, bagaimana hubungan antara esensi dan eksistensi di dalam realitas. Bayangkan kamu menggambar segitiga di atas kertas. Garisnya mungkin tidak sempurna, tetapi siapapun yang melihatnya tahu itu segitiga. Kenapa? Karena di pikiran kita sudah ada gambaran tentang segitiga ideal, seperti apa segitiga seharusnya. 3 sisi, 3 sudut, dan jumlahnya selalu 180 derajat. Itulah yang disebut esensi, hakikat dasar, atau intisari yang membuat sesuatu menjadi dirinya sendiri. Tanpa hakikat dasar, suatu hal tidak dapat dikenali sebagai dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, esensi adalah hal yang membedakan suatu hal dengan hal lainnya.
Dengan mengenal esensi segitiga tersebut, semua benda yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan jumlahnya selalu 180 derajat, kita sebut segitiga. Baik itu atap, makanan, rambu lalu lintas, dan segala hal yang memenuhi esensi segitiga. Bukan hanya itu, dengan memahami esensi sesuatu, kita juga bisa mengetahui sesuatu, meski kita tidak melihat bentuknya secara langsung. Api misalnya, kita tahu memiliki esensi panas dan membakar. Kalau kita melihat bekas terbakar pada suatu pohon, kita tahu pasti apilah penyebabnya, meski kita tidak melihat satu titik api pun di situ. Begitu juga dengan gula. Gula memiliki esensi manis. Saat kita merasakan makanan yang kita makan terlalu manis, kita langsung menyebut gulanya terlalu banyak. Walau tidak ada satupun butir gula yang terlihat di makanan itu. Bagi para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, setiap hal di dunia memiliki esensi yang tetap. Suatu pola atau sifat dasar yang menjelaskan kenapa benda itu ada dan apa yang membedakan dari yang lainnya. Batu tetap batu, manusia tetap manusia, karena masing-masing memiliki esensi tetap yang membedakannya. Thomas Aquinas, seorang pemikir abad pertengahan, bahkan berpendapat, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan esensi tertentu. Hewan punya naluri, tumbuhan punya daya tumbuh, dan manusia punya akal serta kebebasan memilih. Oleh sebab itu, dalam pandangan ini, setiap makhluk Tuhan memiliki fungsi tertentu dalam tatanan semesta. Namun di sini muncul pertanyaan penting, kalau sesuatu sudah memiliki esensi, apakah itu otomatis membuatnya eksis di dunia nyata? Kita bisa memahami naga, alien, atau dunia paralel. Kita tahu seperti apa mereka seharusnya, tetapi pengetahuan itu tidak membuat mereka benar-benar eksis. Artinya, memahami apa esensi sesuatu tidak selalu berarti sesuatu itu benar-benar eksis. Esensi menjelaskan hakikatnya, tetapi belum tentu memastikan eksistensinya. Dan disinilah filsafat mulai beralih arah, dari sekedar memahami apa sesuatu itu, menuju pertanyaan lebih mendasar, apakah sesuatu itu sungguh-sungguh nyata? Pernahkah kamu merasa benar-benar hadir di dalam hidupmu? Bukan sekedar ada, tetapi sadar, terlibat, dan merasakan bahwa kamu sedang hidup. Merasakan udara pagi, suara kendaraan di kejauhan, bahkan detak jantungmu sendiri. Pengalaman itu menunjukkan kamu eksis. Jika esensi berbicara tentang apa identitas sesuatu itu, maka eksistensi berbicara tentang bahwa sesuatu itu nyata dan mengalami di dunia. Kita tidak hanya tahu kucing dari konsep kucing, tetapi juga karena kucing mengalami di dunia. Kita bisa melihatnya, mendengar suaranya, dan menyentuh bulunya. Kursi bisa kamu bayangkan di kepala, tetapi belum tentu kursi itu benar-benar ada. Ketika ia dibuat, bisa disentuh, diduduki, dan menempati ruang, baru kursi itu disebut eksis. Coba bayangkan cetak biru sebuah rumah. Rancangannya jelas, ada ruang tamu, kamar, dan dapur. Tetapi sebelum rumah itu dibangun, cetak biru rumah itu hanyalah ide, belum eksis sebagai rumah. Ketika dinding berdiri, pintu dan atapnya dipasang, barulah rumah itu benar-benar eksis. Begitulah perbedaan antara esensi dan eksistensi. Esensi menjelaskan seperti apa wujud benda yang disebut rumah. Eksistensi memastikan bahwa esensi rumah itu telah nyata dan mengalami di dunia. Sejak lama, para filsuf memperdebatkan mana yang terlebih dahulu, esensi atau eksistensi. Bagi para filsuf klasik seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas, jawabannya jelas, esensi terlebih dahulu.
Mereka percaya bahwa setiap hal di dunia memiliki hakikat bawaan yang tetap. Meja adalah meja karena memiliki kemejaan. Manusia adalah manusia karena memiliki kehendak bebas dan kesadaran. Dalam pandangan ini, dunia seperti sistem yang tertata rapi. Setiap makhluk diciptakan dengan peran dan fungsinya sendiri. Air sebagai sumber kehidupan, api untuk membakar, manusia untuk berpikir dan berbuat untuk memastikan keberlangsungan kehidupan itu. Tetapi bagi para filsuf modern seperti Kierkegaard, Heidegger, dan Sartre, pandangan itu dianggap terlalu kaku. Mereka berargumen bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang memiliki hakikat tetap. Manusia lahir tanpa naskah. Tidak ada peran bawaan yang ditulis sejak awal. Kitalah yang harus menciptakan peran eksistensi dan esensi hidup kita sendiri. Sartre pernah menyebut manusia sebagai proyek yang sedang berjalan. Artinya, eksistensi dan esensi manusia tidak pernah selesai. Kita terus membentuk diri lewat kesadaran, kebebasan memilih, dan tanggung jawab atas pilihan itu. Hidup manusia bukan untuk menjalani sesuatu yang sudah ditentukan oleh takdir, tetapi tentang memperbarui diri dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi, bagi pandangan ini, eksistensi manusia terlebih dahulu ada sebelum menyusun esensinya. Karena kita lahir dengan tidak mengenal apapun tentang diri kita sendiri. Justru kita mengenal diri kita sambil menjalani kehidupan di dunia ini. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa esensi dan eksistensi adalah dua hal pokok berbeda dari realitas, tetapi saling bergantung satu sama lainnya. Esensi menjelaskan apa sesuatu itu, yaitu sifat dasar atau hakikat yang menjadikannya berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan eksistensi menjelaskan bahwa sesuatu itu nyata, yaitu kenyataan bahwa ia hadir dan mengalami di dunia. Dalam pandangan klasik, esensi mendahului eksistensi. Segala sesuatu sudah memiliki hakikat tetap sebelum hadir di dunia. Manusia, hewan, dan benda-benda lain diciptakan dengan tujuan dan fungsi tertentu. Tetapi dalam pandangan modern, khususnya eksistensialisme, pada kasus manusia berbeda. Pada manusia, justru eksistensi mendahului esensi. Manusia pertama-tama eksis, baru kemudian membentuk hakikat dirinya sendiri, melalui kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab atas pilihan itu.